para pelaku yang itu mayoritas backgroundnya adalah dari aparat secara sistem yang bermasalah, yang akhirnya banyak menimbulkan ketidakadilan itu, bahwa ada yang nggak beres di lembaga institusi kepolisian. Untuk kasus Kanjuruhan dan kasus KM50, rekomendasi kita secara umum sama, terus bisa kita upayakan begitu ke depan. Jadi harapannya kita masih harus tetap optimis karena prosesnya masih mungkin untuk bisa berlanjut dan masih mungkin untuk bisa memberikan keadilan. Saya Yasir Muhammad, driver online Depok. Umum trennya yang kita lihat adalah banyak kasus-kasus impunitas di mana para pelaku yang itu mayoritas backgroundnya adalah dari aparat gitu ya, yang melakukan kekerasan, yang melakukan tindak pidana, kemudian tidak mendapatkan hukuman yang proporsional, yang setimpal begitu terhadap apa yang sudah dilakukan gitu. Selain fokus pada pelakunya, tentu yang nggak berjalan adalah sebetulnya yang perlu kita refleksikan bersama adalah sistem penanganan perkara pidana itu sendiri yang bermasalah di dalam peradilan pidana kita. Proses penyidikan, proses penanganan perkara tidak ada check and balances, semuanya hanya ada di satu institusi, semuanya mengarah dan hanya ditekankan pada satu institusi, yaitu institusi kepolisian di tingkat penyidikan, padahal ini adalah proses yang paling penting untuk bisa membangun kasus, untuk bisa menentukan arah kasus ini terbukanya itu seperti apa, siapa pelakunya sebenarnya, apa motif sebenarnya, apa bukti-bukti yang mendukung sebenarnya. Dan selama ini itu semuanya adalah kerja di satu institusi. Setelah itu selesai, setelah itu sudah jadi barang, begitu baru masuk di kejaksaan, baru masuk kemudian ke pengadilan gitu, dan disidangkan dalam pengadilan. Tapi semua proses ini baik di kejaksaan sampai pengadilan semuanya itu ikut dari apa yang sudah dibungkus dan diskenariokan, yang disiapkan oleh pada masa penyidikan ini. Dan akhirnya ketika ada kemungkinan bukti-bukti atau mungkin ada fakta-fakta lain yang itu harusnya digali, itu menjadi susah untuk bisa di follow up lagi, untuk bisa dibuka lagi pengadilannya, karena trennya yang tadi selama ini hakim ngikutin semua yang ada di berkasnya kepolisian gitu, dan itu yang secara sistem yang bermasalah, yang akhirnya banyak menimbulkan ketidakadilan dan banyak orang yang harusnya diperiksa atau mungkin minta dicari buktinya yang lebih akurat, yang lebih konkret, tapi tidak dilakukan karena acuannya adalah dari berkas polisi yang itu selalu menjadi yang dibahaskan dalam sampai persidangan dan penjatuhan putusan. Ini sistem yang harus direfleksikan ulang, direvisi ulang, diperbaiki begitu ya. Harus ada check and balances, harus ada mekanisme pengawasan yang berjenjang gitu, terutama dari institusi yang lain, dari hakim, dari kejaksaan, dari jaksa begitu, untuk bisa memberikan pengawasan yang seimbang, pengawasan yang kuat di tahap penyidikan. Bukan berarti kita mau minta ada tumpang tindih, tapi memang begitulah proses check and balances atau pengawasan berjenjang itu berjalan. Itu tidak sama dengan satu kewenangan dijalankan oleh beberapa lembaga gitu, tapi satu kewenangan tetap dijalankan satu orang, tapi harus ada nih yang memonitor dan mengawasinya. Dan ini yang nggak ada di dalam sistem hukum acara pidana kita sekarang, dan itu yang harus diubah. Kalau gitu bisa diberikan contoh misalnya yang menjadi korban dari sistem. Yang paling terkenal mungkin Kanjuruhan ya Pak, yang paling terkenal tragedi Kanjuruhan. Kita tahu itu ratusan korbannya, tapi yang akhirnya dipidana begitu ya, yang mendapatkan hukuman pidana, yang diproses pidana bukan dari pelaku-pelaku lapangan, pelaku-pelaku yang ada di lapangan, yang itu mereka bertanggung jawab secara langsung terhadap tindak pidana itu, terhadap korban tersebut. Nah, ini yang menunjukkan bahwa secara proses peradilan pidana ini masih belum adil gitu, dan ada mungkin faktor-faktor politik yang ada di luar sana. Kita tahu Kanjuruhan sangat menyita sekali atensi publik begitu, banyak kepentingan di situ, ada dalam ekosistem turnamen sepak bola yang kita tahu masalahnya dari korupsi, dari mafia, dari semuanya ada di situ, dan kemudian berujung pada tragedi kemanusiaan. Kita
bisa berkalkulasi lah ya, kita bisa menghitung. Ini nggak hanya soal simpel soal stadion yang pintunya ditutup kemudian akhirnya menjadikan orang nggak bisa keluar, kekurangan nafas kemudian meninggal. Nggak, ada sistem, ada mekanisme yang itu sebenarnya bisa dicegah tapi itu tidak dilakukan, dan akhirnya karena kelalaian itu jadi tindak pidana, dan harusnya orang-orang yang jadi pelaku lapangan itu juga bisa dimintai pertanggungjawaban. Dan itu yang nggak kejadian di kasus Kanjuruhan, dan kita sangat menyesalkan sekali proses ini juga berulang begitu ya di banyak tindak pidana lain, penyiksaan, kekerasan kepada orang yang ditangkap, ditahan, tapi penyidiknya atau orang yang menangkapnya nggak diproses secara pidana gitu. Ini juga jadi masalah di sistem gitu, bahwa ada yang nggak beres di lembaga institusi kepolisian ini yang harus kita sama-sama benahi. Kita ingin ke depan punya lembaga kepolisian yang profesional, yang akuntabel, yang melindungi hak warga, yang sebagai pelindung hak, yang memberikan keadilan, bukan yang bisa melepas tanggung jawab gitu ketika ada kesalahan. Iya, kalau KM 50 kan memang ada ada indikator atau ada indikasi begitu ya, bahwa si pelakunya mungkin belum ada yang harusnya diusut, harusnya dicari, harusnya digali lagi bukti-buktinya, tapi mungkin belum dilakukan gitu. Dari banyak beberapa laporan dan juga report laporan-laporan dan juga penelitian dari teman-teman yang mungkin lebih detail mengawasi kasus ini dan mengikuti kasus ini, ada rekomendasi mungkin yang itu harusnya bisa di follow up atau ditindaklanjuti sama aparat penegak hukum, tapi tidak dilakukan gitu. Dan ini memang ya sama ya problemnya seperti awal gitu ya, harus ada, kita harus terus pantulangin, kita harus terus teriakkan gitu, karena nggak ada yang bisa kita andalkan selain dari kekuatan masyarakat sipil yang terus menerus mendesak, terus menerus meminta supaya aparatnya itu bekerja gitu. Karena secara sistem itu nggak jalan, jadi akhirnya kita yang harus ngoyo gitu untuk minta keadilan itu. Jadi secara garis besar isunya sebenarnya lebih ke situ sih, supaya lebih mendengar lagi nih, ada peluang pembuktian lain, ada peluang bukti-bukti lain yang harus digali, ada kemungkinan mungkin pelaku lain yang harus dimintai pertanggungjawaban, dan kemungkinan itu ya harus di follow up sama penyidik, sama penegak hukum. Kedua kasus tadi yang menyita perhatian publik, kira-kira ada nggak dugaan bahwa dua kasus itu memang ada kesengajaan atau seperti yang Mbak bilang ada unsur skenario? Ya, sebetulnya dalam tataran, karena ICJR kita fokusnya adalah lembaga advokasi dan juga penelitian, kita nggak sampai detail untuk meneliti sejauh mana satu kasus per kasus begitu ya, yang ada kelemahan atau kekurangannya dalam penanganan kasus. Tapi kontestasi politik, kemungkinan adanya pengaruh-pengaruh di luar faktor hukum itu tidak menutup kejadian itu ada gitu, tidak menutup kemungkinan itu juga ada gitu. Dan ya seperti yang kita tahu, hukum kan nggak bergerak di ruang hampa, hukum bergerak di dalam ekosistem masyarakat yang dinamis, ada berbagai kepentingan, ada berbagai agenda-agenda yang mungkin kita nggak tahu, yang mungkin itu juga belum tentu punya agenda yang baik dan lain sebagainya. Jadi mungkin yang bisa saya sampaikan ya, kita harus hati-hati, harus lebih aware, harus lebih bisa jeli gitu ya untuk melihat kemungkinan faktor-faktor di luar hukum itu. Untuk kasus Kanjuruhan dan kasus KM 50, rekomendasi kita secara umum sama gitu ya. Kita ingin proses penegakan hukum di dalam dua kasus ini bisa bisa dijalankan dengan akuntabel, bisa dijalankan dengan sehati-hati mungkin dan sedetail mungkin dan sejeli mungkin untuk melihat setiap kemungkinan yang ada, menggali setiap bukti dengan relevansinya dan dengan peluang terbukanya fakta-fakta baru yang itu mungkin sekarang publik belum tahu, atau mungkin di persidangan belum ada, atau mungkin di dalam berkas penyidik belum ada. Dan hal itu ketika ada laporan dari masyarakat, ketika ada satu aja indikasi fakta lain yang itu bisa
bisa mengarah kepada membuka fakta baru, atau mungkin ada pelaku lain yang itu harus diusut, atau mungkin ada pelaku yang dia diproses tapi ternyata bukan pelaku sebenarnya gitu, dan supaya dia memastikan kita keadilan itu bisa diberikan, dijamin, maka aparat penegak hukum mulai dari penyidik, penuntut umum, jaksa, dan juga advokat yang juga mendampingi bisa secara profesional menanggapi dan juga menjalankan proses-proses penegakan hukum dengan lebih akuntabel, dengan lebih berperspektif pada hak-hak orang-orang yang juga menghadapi proses peradilan pidana ini, sehingga tercipta tidak hanya korban dan juga pelaku gitu ya, kemudian tapi masyarakat yang juga mungkin berdampak pada kedua kasus ini, keluarga korban misalnya, karena misalnya tragedi Kanjuruhan ada berapa ratus yang mereka kehilangan keluarganya, yang itu juga penting untuk bisa diperhatikan kepentingannya dan didengar gitu, mengenai dampaknya terhadap kasus ini, kemudian apa saja bukti-bukti yang akhirnya itu mengarah pada proses-proses yang baru, fakta-fakta yang baru yang itu harus digali, maka aparat dan juga hakim dan proses penegakan hukum wajib untuk menggali itu untuk demi kebenaran material. Tujuan dari proses pidana itu sendiri untuk mencari sebenar-benarnya fakta dan sebenar-benarnya kejadian untuk mencapai keadilan. Kasus Kanjuruhan dan kasus Kanjuruhan, ada optimisme bahwa negara akan menghadirkan keadilan nggak? Untuk kasus Kanjuruhan dan kasus KM50, kita berharap kita harus optimis ya di dalam hidup yang dengan ketidakpastian ini. Kita ingin optimis pada suatu hari nanti, walaupun mungkin nggak sekarang, tapi mungkin bisa seminggu lagi, sebulan lagi, setahun lagi, berapa tahun lagi, ada keadilan yang terungkap, bahwa para korban, para pihak-pihak yang berdampak bisa mendapatkan keadilan, dan untuk itu proses pidana untuk itu selalu bisa dibuka terus kan. Jadi ketika ada bukti baru bisa mengajukan PK, ketika ada ada fakta baru dan itu harus digali, maka itu terus bisa kita upayakan gitu ke depan. Jadi harapannya kita masih harus tetap optimis karena prosesnya masih mungkin untuk bisa berlanjut dan masih mungkin untuk bisa memberikan keadilan bagi korban.